Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Pada materi kali ini, kalian akan mempelajari tentang jenis usaha yang dikelola sendiri dan jenis usaha yang dikelola kelompok, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada subtema 1 kemarin, kalian telah mempelajari berbagai jenis kegiatan ekonomi manusia. Nah, sekarang kegiatan ekonomi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada yang dikelola sendiri dan ada yang dikelola kelompok. Kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri contohnya adalah pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri ini merupakan kegiatan yang modal dan cara mengelolanya dilakukan oleh satu orang saja. Sedangkan usaha yang dikelola kelompok contohnya adalah firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Usaha yang dikelola kelompok ini adalah usaha yang modal dan cara pengelolaannya dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Usaha perorangan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah keuntungan menjadi pemilik modal. Yang kedua, rahasia perusahaan akan lebih terjamin. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih cepat karena hanya bergantung pada satu orang saja. Yang keempat adalah pemilik bebas mengembangkan usahanya tanpa harus mendapatkan pendapat dari temannya. Nah, sedangkan kekurangannya adalah kemampuan dan modalnya terbatas karena hanya ada dalam modal satu orang saja. Yang kedua, kesinambungan usaha kurang terjamin. Misalnya usahanya sudah sukses, tetapi orang pemiliknya itu meninggal sehingga tidak bisa diteruskan. Yang ketiga, resiko dan kerugiannya ditanggung sendiri. Dan yang keempat, kreativitasnya terbatas karena yang berpikir hanya satu orang. Nah, berikut ini mari kita bahas satu persatu tentang usaha yang dikelola oleh perorangan. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian ini merupakan usaha yang dikelola secara perorangan dengan ciri-ciri memiliki modal dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Lahan yang digarap biasanya berupa tegal dan sawah. Kalau tegal ini berupa lahan yang tanahnya kering, sedangkan sawah merupakan lahan yang tanahnya basah. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha ini merupakan usaha yang berskala kecil dan sedang. Contohnya yaitu pedagang asongan yang biasanya ada di lampu merah itu, pedagang kaki lima, kemudian ada warung, toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Usaha ini juga merupakan usaha perorangan. Contoh usaha jasa, misalnya salon, fotokopi, bengkel, laundry, dan masih banyak lagi. Terakhir, usaha yang dikelola sendiri adalah usaha industri kecil. Nah, industri kecil ini dikelola perorangan maupun yang disebut dengan industri rumahan. Biasanya menggunakan alat-alat yang sederhana dan tenaga kerjanya tidak lebih dari 10 orang. Contoh industri rumahan adalah usaha kerajinan, pembuatan keramik, pembuatan anyaman, dan pembuatan tahu, keripik, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke usaha yang dikelola kelompok. Kelebihan usaha ini adalah modalnya lebih banyak karena banyak orang yang menanam modal di tempat tersebut. Yang kedua, resiko dan kerugian akan ditanggung bersama. Yang ketiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Namun, kekurangannya adalah keuntungannya harus dibagi ke pemilik modal.
Yang kedua, pengambilan keputusan harus sesuai dengan seluruh pemilik modal supaya tidak terjadi pertentangan. Yang terakhir adalah rawan terjadi perbedaan pendapat. Nah, apa saja usaha yang dikelola oleh kelompok? Yang pertama ada firma. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang. Ciri-ciri firma, yang pertama, anggotanya memilih hak untuk bertindak, risiko kerugiannya ditanggung bersama, dan bergerak di bidang hukum dan konsultan keuangan. Di bidang hukum ini contohnya adalah notaris. Selanjutnya, persekutuan komanditer atau CV. CV adalah usaha bersama yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menyetorkan modal. Ciri-ciri yang pertama, dalam CV ada yang namanya sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif ini berperan sebagai pengelola dan investor atau penanam modal. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor namun tidak ikut mengelola perusahaan tersebut. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-ciri PT yang pertama adalah modalnya berasal dari penjualan saham. Pemilik saham memperoleh keuntungan berupa dividen. Selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara. BUMN biasanya berbentuk perum atau umum dan perseroan terbatas yang disebut dengan persero. Contohnya adalah Pertamina, KAI, PLN, Bank BRI, Bank Mandiri. Selanjutnya, selain ada BUMN, ada yang namanya BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Badan usaha ini modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa sih tujuan dari BUMD? Tujuan yang pertama adalah ikut melaksanakan pengembangan ekonomi daerah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat. Dan yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, koperasi. Nah, koperasi adalah bentuk usaha bersama yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Diingat-ingat, usaha ekonomi yang berasaskan kekeluargaan adalah koperasi. Ciri-ciri koperasi yang pertama, modal diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Yang kedua, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sehingga harga barang-barang di koperasi relatif lebih murah, karena tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Yang ketiga, simpanan pokok dibayar di awal bulan, sedangkan simpanan wajib dibayar setiap bulan. Di Indonesia ini banyak sekali jenis-jenis koperasinya. Yang pertama, ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini adalah koperasi yang menyediakan barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari, misalnya menjual beras, gula, minyak, dan lain-lain. Tujuan koperasi konsumsi adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini merupakan koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Koperasi produksi ini merupakan koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi ke anggotanya. Contohnya, koperasi pengusaha batik. Nah, di koperasi tersebut menyediakan bahan-bahan untuk membatik. Setelah pembatik menghasilkan barangnya, maka koperasi ini juga akan
menyalurkan batik itu untuk dijual ke masyarakat. Selanjutnya ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa. Contohnya adalah koperasi angkutan. Yang terakhir ada koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha dalam satu tempat. Contohnya di situ ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi bahan baku, sehingga disebut dengan KUD atau koperasi unit desa. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu tadi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi masyarakat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah barang atau jasa. Kegiatannya disebut produksi, tapi orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil dari produksi ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga, adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.